لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman yang berbahagia, sebangsa dan setanah air, pasti masing-masing kita punya potensi, dan itulah kelebihan manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah berikan kepada kita ini potensi. Rasulullah menyebutkan, walaupun tidak dalam bahasa yang sebagaimana saya sebutkan tadi, bahasa potensi, kata baginda Nabi, inna minan nasi mafatihun lil khair maghaliq lisyarr. Sungguhnya ada sebagian manusia ini, atau persisnya kita manusia ini, orang-orang yang dia menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, punya potensi membuka pintu kebaikan, apapun namanya. Tapi juga ada orang-orang yang justru menjadi penutup dari kejelekan-kejelekan. Dua kekuatan, dua potensi yang Allah berikan kepada manusia. Kita bisa melihat bagaimana para nabi dan rasul, dia adalah sosok-sosok yang memiliki potensi ini. Potensi membuka pintu kebaikan-kebaikan, sekaligus punya potensi menutup pintu-pintu kejelekan. Yang baik dibuka, dan begitulah Allah berikan kepada seseorang yang membuka dan juga orang yang dibuka itu ada potensi. Sepanjang kita ini manusia, maka Allah berikan potensi ini kepada kita. Beruntunglah orang-orang yang Allah berikan kepada seseorang itu memiliki tangan yang dia dapat membuka menjadi potensi pintu-pintu kebaikan. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman, orang-orang kaya, orang-orang miskin, orang-orang yang punya ilmu, para guru, para tokoh, para orang tua, para pelajar, para santri, barangkali begitu juga. Dia adalah orang-orang yang mewakili potensi untuk membuka pintu-pintu kebaikan itu. Peradaban Islam dibuka dari orang-orang yang punya pintu kebaikan. Sekolah-sekolah dibuat, masjid-masjid diramaikan, lembaga-lembaga dilakukan, disiapkan untuk apa? Mengubah bagaimana menyiapkan orang menjadi baik. Tokohnya siapa? Orang-orang yang punya potensi tadi. Sekaligus orang-orang yang membuka pintu kebaikan ini, dia juga Allah berikan kemampuan untuk menutup pintu-pintu kejelekan-kejelekan itu. Lihatlah bagaimana para nabi dan rasul, sekali lagi mereka menutup pintu-pintu kejelekan di antara para umatnya, di antara jamaahnya, di antara masyarakatnya. Ditutuplah pintu-pintu kejelekan itu. Mereka menghadapi perjudian, mereka menghadapi barangkali perbuatan-perbuatan yang jelek, makanan haram, riba, ditutup. Kita juga demikian. Kita memang bukan nabi, kita bukan rasul, tapi kita adalah para pewaris nabi dan rasul. Dan potensi itu ada. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang beriman. Di tangan orang-orang yang beriman itulah potensi itu akan bisa membuka pintu-pintu kebaikan. Dan celakalah jika Allah jadikan kepada seseorang itu justru dari tangannya terbukalah pintu-pintu kejelekan.
Bagaimana dengan tangannya dia justru menginovasi lahirnya kejelekan-kejelekan. Berapa banyak dosa yang akan dia tanggung nanti. Tanggung renteng, beranak pinak kejelekan-kejelekannya. Bagaimana kejelekan-kejelekan itu terus menghiasi kehidupan anak cucunya. Mungkin juga orang-orang yang ada di sekitarnya, para pengikutnya, para fans beratnya, barangkali begitu. Maka karena itu, mari bagi kita semuanya, mumpung kita masih diberikan oleh Allah kehidupan ini, menjaga dan menghidupkan, menumbuhkan potensi-potensi yang baik itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, tumbuhkanlah sifat ikhlas kita. Kita tumbuhkan sifat ikhlas sebagai seorang hamba menerima perintah dari Allah ini. Dari apa yang kita lakukan, kita tumbuhkan sifat ikhlas. Yang kedua, tumbuhkanlah sifat menerima takdir dari Allah ini. Karena apapun pastilah kita ini memiliki potensi yang baik. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Namanya juga manusia, jika kita terpaksa melakukan kejelekan, segera lakukan yang baik. Agar apa? Potensi kebaikan itu akan tumbuh. Dia menjadi pohon yang besar, punya akar yang kuat, punya daun-daun yang menjulang ke langit. Yang ketiga, agar potensi ini tumbuh di tengah kehidupan kita, selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa pertolongan dari Allah, tanpa mengharap dari Allah, tanpa tumbuhnya rojak kita kepada Allah, rasanya potensi itu akan sulit. Mengapa? Kita hidup dengan masyarakat yang boleh jadi akan saling mempengaruhi kepada kita. Yang keempat, katanya tumbuhkanlah, biasakanlah memiliki halaqah, memiliki pertemanan, memiliki perkawanan, memiliki komunitas yang baik-baik. Karena dia akan banyak mempengaruhi kita. Boleh jadi potensi kebaikan kita kecil, tapi karena kita punya perkawanan yang baik-baik, potensi yang kecil akan tumbuh. Lihatlah saudara-saudara kita yang pergi haji, pergi umroh. Dari kampung halamannya ketika berangkat, rasanya berat itu menumbuhkan itu. Apa mungkin di sana melakukan itu? Apa mungkin bisa ke masjid? Apa mungkin akan bisa tadarus dan sebagainya? Tapi Allah tumbuhkan di sana. Mengapa? Di saat banyaknya kawan tumbuh. Maka perkawanan, pertemuan menjadi bagian terpenting untuk menumbuhkan potensi-potensi itu. Dan yang terakhir, selalu membiasakan kebaikan-kebaikan itu walaupun kecil namanya, walaupun kecil aktivitasnya, walaupun boleh jadi orang tak pernah menghitung kita. Jangan pernah ragu, karena kebaikan sekecil apapun, jika dia ditanam, dia dirawat, dia dijaga, dia diberikan pupuk yang cukup, pasti dia lambat laun akan berbuah. Dan buahnya semoga akan mengantarkan kita buah itu sampai menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali sedikit inilah hidangan kita di kesempatan yang mulia ini, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.